Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan sharing mengenai penyebab apa ya? Penyebabnya apa sih modul Bluetooth saya itu kalau di rumah misalkan teman-teman kok sering mati, setelah itu kadang hidup kembali. Nah, setelah itu mati kalau misalkan dipakai di power amplifier, powernya itu di on kan baru hidup kembali. Nah, ini saya akan apa ya teman-teman? Akan saya jawab ya. Kira-kira apa sih penyebabnya, dan ini sekaligus sharing pengalaman pribadi saya, pengalaman saya, tapi sebenarnya saya belum pernah mengalami hal ini terus menerus teman-teman. Ini penyebabnya itu kalau saya itu hanya cuma satu teman-teman, kalau yang lain mungkin ada beberapa hal ya, silahkan tulis kolom komentar, bisa di sharing bareng-bareng teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya udah punya modul ya. Modul ini adalah merek dari Mac ya. Ini modul yang termasuk murah ya, termasuk murah karena ada yang modul yang mahal itu bisa dilengkapi dengan power mini ya, power pump ya. Nah oke teman-teman, ini saya lepas dulu perkabelannya karena ini kabelnya nanti akan saya tunjukkan kembali ya, kita akan saya pasang kembali ya. Nah, penyebabnya apa sih kok modul saya itu kadang mati, kadang pada saat power dihidupkan tuh menyala kembali, pada saat power hidup itu bisa dipakai tapi gak lama terus mati teman-teman. Oke, ini teman-teman, ini salah satu apa ya, hal yang mungkin menurut saya ini akan menjadi hal yang paling penting jika teman-teman pemasangan modul ya. Pemasangan benar, nggak ada yang salah, padahal baru kenapa mengalami hal seperti itu. Nah oke teman-teman, akan saya tunjukkan, akan saya bagikan sharing saya ya. Bentar. Nah, kita lihat bagian di sini teman-teman. Nah, ini bagian untuk tegangan ya, untuk suplai tegangannya di sini, yang di sini teman. Nah, ini ada bagian suplai tegangan, kita balik dulu. Nah, di sini harus menggunakan tegangan tuh kan 12 volt maksimum ya. Tapi apakah 5 volt bisa? Kalau modul bluetoothnya seperti punya saya ini, sudah saya cek 5 volt nggak bisa, tapi 9 volt bisa bekerja. Tapi saya menyarankan teman-teman kasih 12 volt. Nah, penyebabnya apa tuh? Penyebabnya yaitu tegangan untuk suplai modul ini dia drop, atau bisa dikatakan tuh apa ya, kurang dari batas minimum. Misalkan minimumnya 9 volt, nah itu kurang dari 9 volt. Maka misalkan pada saat musik itu dalam keadaan kencang, bassnya deng deng, nah itu kan misalkan minimum 9 volt, di bawahnya itu pada saat dengnya itu dia turun apa ya, menjadi 5 volt, maka ini menyebabkan Bluetooth ini mati. Solusinya yaitu teman-teman bisa pakai di 12 volt. Di sini kan maksimal kan 12 volt. Nah, teman-teman bisa gunakan tegangan 12 volt aja. Kalau misalkan nggak ditambah, nanti pasti nanya, kalau misalkan nggak ditambah IC 7812 volt gitu, nggak apa-apa, asal teman-teman untuk apa ya, PSU non simetrisnya itu 12 volt aja, itu nggak apa-apa. Nanti pas saat mungkin ada penurunan tegangan, dia itu masih aman di 10 volt 11 volt, maka Bluetooth itu masih tetap bekerja teman-teman. Tapi saya sarankan kalau teman-teman mungkin ragu, lebih baik ya dipasang di IC 7812 volt teman-teman ya. Nanti akan saya tunjukkan IC-nya teman-teman. Nah oke ya teman-teman ya, dia itu penyebabnya adalah tegangan, mengalami penurunan tegangannya. Tegangan yang digunakan untuk suplai pada Bluetooth itu mengalami penurunan, atau bisa dikatakan ya drop gitulah ya teman. Jadi teman-teman usahakan tegangannya itu benar-benar stabil untuk modul Bluetoothnya, karena modul Bluetooth ini meskipun segini ya, tapi ini konsumsi dayanya cukup lumayan. Kalau teman-teman menggunakan trafo 500 mA, biasanya trafo itu panas ya, karena mengkonsumsi modul Bluetooth ini agak cukup lumayan ya, bisa dikatakan ya mungkin apa ya, menguras apa ya, menguras daya gitulah teman-teman. Nah, ini modul Bluetoothnya teman-teman. Oke, adalah salah satu penyebabnya adalah tegangan yang drop, intinya seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai di 12 volt stabil, atau enggak 9 volt itu stabil ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini 12 volt. 5 volt ini nggak kepake karena di sini memang tidak ada jalur untuk 5 voltnya untuk soketnya. Jadi 12 volt teman-teman bisa ambilkan 12 volt aja, saya jamin insya Allah tidak ngedrop, aman, ini tetap bisa bekerja ya. Oke ya, jadi penyebabnya adalah tegangan yang mengalami drop atau penurunan tegangan di apa ya, di
batas minimum ya, jadi minimum 9 volt, jadi itu misalkan di bawahnya 9 volt mungkin bisa jatuhnya itu 5 volt. Maka Bluetooth yang model kayak seperti ini ya, mereknya seperti ini biasanya mati kalau enggak di powernya dihidupkan kembali baru dia ikut nyala. Oke ya, jadi teman-teman bisa kasih tegangan yang stabil. Oke, bisa dipahami ya, coba teman-teman lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini 12 volt ya, penyebabnya ada tegangan yang drop teman-teman. Nah oke ya, simpel ya teman-teman. Terus untuk PSU nya di belakang ya, apakah dengan bentar ya, untuk apakah dengan menggunakan power sabung trafo non CT bisa nggak? Bisa teman-teman, asal teman-teman ngambilnya di jalur 12 volt seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat, nah seperti ini. Teman-teman bisa kasih ke elko di bawahnya 1000 mikro itu lebih bagus. 25 volt nggak apa-apa, teman-teman bisa kasih elko yaitu mungkin 2200 mikro 25 volt itu juga nggak apa-apa. Seperti ini ya untuk proses rangkaiannya seperti ini. Jadi ini untuk tegangan eksternal 500 mA, saya taruh di 12 volt. Ini bisa dipakai untuk modul Bluetooth aja. Kalau teman-teman mau pakai ya pakai modul Bluetooth aja, khusus modul Bluetooth. Jangan terlalu banyak dikasih bebannya. Apalagi kipas diambilkan dari sini. Itu lebih baik sendiri. Lebih bagus lagi kalau modul Bluetooth ini dikasih trafo sendiri ya teman-teman. Ya, oke, paham ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau mau ditambahkan lagi teman-teman bisa tambahkan IC 7812 volt seperti ini. Nah, bentar ya, agar supaya lebih stabil. Nah, ini adalah IC 7812 volt. Maka apabila disuplai 15 volt, 7812 volt, maka apabila disuplai 15 volt, maka output yang akan keluar dari IC ini dia tetap 12 volt. Ini bagus banget kalau dipakai untuk yang memang memerlukan tegangan yang stabil. Salah satunya yang Bluetooth. Modul Bluetooth ini sebenarnya memerlukan tegangan yang stabil, teman-teman. Itu biasanya dialami di power aktif ya. Pada saat dipakai kadang mau mati, atau power aktif yang biasanya itu kayak semacam rakitan toko atau apalah itu biasanya mengalami itu karena dia diambilkan dari tegangan yang pas ya, atau 5 volt ya, 5 volt itu biasanya pas. Pada saat bassnya dinaikkan ternyata jatuh, akhirnya modul Bluetooth kadang mati. Nah oke ya, ini sharing saya tentang modul Bluetooth. Sharing saya yang kedua adalah tentang tune control ya. Ini tune control ya teman-teman ya. Nah ini adalah tune control teman-teman. Terus mungkin teman-teman pernah mengalami yang saya punya tune control tapi kok tidak berfungsi ya untuk bassnya itu yang mana ya teman-teman. Nah, bassnya mana itu, saya cari dulu. Nah bagian sini kalau nggak salah, karena ini nggak ada tulisannya. Nah iya bagian sini teman. Nah kenapa kok bassnya tidak berfungsi teman-teman, padahal baru ya. Perhatikan teman-teman ya, kalau misalkan mengalami bassnya tidak berfungsi, teman-teman bisa lihat pada saat potensio ini teman-teman pasang atau menggunakan kabel, potensionya, kualitas potensio itu juga akan menentukan bassnya itu bisa berfungsi atau enggak. Jangan sampai potensionya rusak atau dol. Nah teman-teman bisa beli potensio yang lebih bagus. Ini Alpha itu menurut saya potensio yang punya kualitas bagus ya teman-teman. Itu untuk keseluruhan baik treble maupun volume. Kadang volumenya kok mengecil, nah itu bisa jadi untuk potensionya rusak, atau teman-teman bisa ganti yang baru, atau teman-teman punya cadangan coba cek potensio cadangan teman-teman tapi yang baru ya. Terus yang kedua, kenapa tune control tidak bisa berfungsi, teman-teman bisa lihat pada tegangan. Teman-teman kasih suplai tegangan berapa. Untuk tune control seperti ini minimum 12 volt dia masih bisa bekerja, 15 volt masih bisa bekerja, 25 volt ini juga masih tetap bekerja teman-teman. Nah kalau dikasih tegangan di 25 volt ya, yang masuk ke komponen ini memang nggak sampai 25 volt, karena di sini memang ada yang namanya resistor 2K2. Resistor 2K2 ini sebenarnya fungsinya juga untuk menurunkan tegangan. Jadi tegangan yang masuk ke komponen ini dia tidak sama dengan tegangan yang utama. Misalkan disuplai tegangan berapa ya, misalkan 25 volt, saya pastikan yang masuk ke komponen ini enggak 25, bisa sampai 12 atau mungkin 15 volt aja ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kita bisa juga lihat untuk elko nya teman-teman. Nah jadi pabrik kan menaruh elko ini kan standar ya 25 volt. Bentar ya,
25 volt. Kalau teman-teman kasih 25 volt, ini juga masih bisa tune control ini, karena ya itu tadi pada saat kita bisa lihat ya. Nah, ini untuk tegangannya plus ya, tegangan plus, teman bisa lihat tegangan plus. Nanti pada saat dikasih tegangan, maka dia akan masuk ke sini ya, ke sini. Ini sudah nggak nyampe 25 volt. Nah, terus kita lihat bagian bawah tadi yang mana. Nah, ini kan ini untuk plusnya ya. Bisa teman-teman kasih tegangan 25 volt, maka dia akan masuk ke sini. Nah, ke sini, terus masuk ke sini, dan ini juga ada elko ya, teman-teman. Nah, sehingga pada saat masuk ke sini itu sudah enggak 25 volt lagi, teman-teman. Jadi udah beda, teman-teman. Jadi kalau misalkan dikasih 25 volt gimana? Aman, nggak masalah, teman-teman. Jadi teman-teman ini hanya sharing aja, teman-teman, jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi kita bisa lihat ya. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sekedar tambahan jika teman-teman punya tune control yang mungkin tidak bisa bekerja, atau mungkin bekerja itu setengah, kok nggak keras, nggak kencang. Perhatikan tegangan yang teman-teman gunakan untuk supply tune control ini berapa ya. Pastikan teman-teman menggunakan tegangan tune control ini memang di sini tidak ada minimum berapa. Rata-rata tune control semuanya biasanya minimum 12 volt. Kalau 9 volt bisa bekerja, tidak bisa bekerja maksimal, teman-teman. Saya coba ya. Ini hanya sharing aja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk bagian potensionya. Jikalau mengalami yang namanya bassnya nggak bekerja, treble-nya juga kadang bekerja kadang enggak, bahkan volume juga, ini bisa diakibatkan dari mungkin potensionya itu yang rusak, katakanlah rusak gitu aja lah ya. Nah, itu bisa jadi, ini pengalaman saya ya, teman-teman. Pada saat itu saya bingung. Kalau untuk jenis komponen ini kerusakannya itu kecil ya, karena dia tidak pakai AC, jadi untuk sensitifnya rusak meskipun kena tegangan naik turun itu enggak ada masalah sebenarnya. Saya jujur aja sama belum pernah tune control seperti ini rusak gitu. Saya belum pernah sampai sekarang. Tapi kalau potensi rusak, bassnya itu kadang nggak mau naik ya, bassnya kecil ya, dinaikin kok greg. Nah, itu potensinya rusak sih, itu sudah beberapa kali saya potensinya yang mengalami kerusakan. Nah, perhatikan juga pada saat penyolderan untuk potensi itu bener-bener tersolder secara benar, atau jangan asal cuma nempel gitu. Itu juga bisa mengakibatkan tidak berfungsinya pada bagian-bagian misalkan bass sama treble ya. Ini tolong diperhatikan teman-teman yang mungkin yang masih baru, jadi masih awam, teman-teman bisa diperhatikan terutama untuk bagian-bagian seperti yang saya sebutkan tadi, potensinya, kualitas potensinya, dan juga tegangannya, teman-teman. Nah, untuk tune control Hercules ini bisa disuplai sampai 25 volt juga bisa ya. Tapi 32 volt begini, 32 volt ya masih bisa, tapi teman-teman bisa ganti nanti resistorkannya mungkin 4K7, atau enggak teman-teman bisa kasih tambah lagi resistor 2K2 lagi, enggak apa-apa, teman-teman. Ya oke ya, teman-teman. Atau lebih bagus lagi ini kasih trafo sendiri untuk media apa ya, bisa kalian mau dia Bluetooth media apa, jadi tidak tergabung dengan trafo utamanya, itu malah lebih bagus ya, teman-teman. Terus oke, akan apa lagi ya, teman-teman? Nah, oke ya, teman-teman. Nah, ini ke saya sharing lagi ya mengenai di sini mungkin ada beberapa kabel. Kalau jika teman-teman, saya pasang dulu kabelnya ya. Ya, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ada bagian kabel yang biasanya saya pakai, ini kabel yang di tengah ini kan. Nah, ini kabel apa sih sebenarnya kok nggak dipakai, ini penting nggak? Kalau saya sih nggak penting. Kalau teman-teman menganggap penting, ini kabel AUX. AUX apa? AUX sama kayak input dipakai untuk media MP3, media apapun bisa ya, kabel input gitulah. Nah, sedangkan ini sama yang di depan AUX ini dia udah paralel atau digabung jadi satu. Jadi buat apa kalau saya pasang? Karena box pun tidak ada tempatnya untuk khusus untuk cek AUX, hanya output pada Bluetooth aja. Yang ini adalah outputnya, ini yang merah ini antena. Ini jadi nggak saya pasang, teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin nanya, ini kok nggak di tengah kan masih ada soket, kok nggak dipasang? Ya memang nggak saya pasang karena ya nggak berguna kalau menurut saya. Karena buat apa, kan di rumah sudah ada, karena jack di belakang di box itu kan nggak tersedia, hanya ada jack output aja, sama untuk kecil tuh antena tuh kalau salah itu. Nah, seperti ini ya. Terus nah,
Di sini kan ada mic ya, ada mic ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di soket ini kan ada mic. Kira-kira bisa nggak mic ini sih? Saya sampai sekarang itu belum pernah nyoba. Ini mic itu mikrofon. Teman-teman kalau mau nyoba ya silakan kasih sendiri soket sendiri untuk mic. Teman-teman bisa coba nggak itu bisa nggak apa nggak. Karena selama ini saya juga nggak bisa nyanyi ya, jadi nggak begitu nyanyi, nggak begitu hafal lagu. Jadi teman-teman, ini adalah untuk cek mic in ya, mikrofon teman-teman. Nah, seperti ini bisa untuk karaokean nih. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, itu tadi ya teman-teman, sharing saya mengenai modul Bluetooth utamanya ya. Saya tambahkan lagi sama tune control, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.